Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar taksiran. Di sini Ibu jelaskan dulu apa itu taksiran. Taksiran itu artinya perkiraan atau hitungan kasar. Dan simbolnya seperti ini. Ya, kayak di sini ada dua kata kunci yang akan kita gunakan dalam belajar taksiran. Kunci pertama, angka 0, 1, 2, 3, 4, angka di depannya tetap dan di belakang menjadi 0 semua. Kunci kedua, 5, 6, 7, 8, 9, angka di depannya ditambah 1, di belakangnya menjadi 0 semua. Kalian masih bingung ya? Oke, sekarang Ibu akan bahas satu-satu. Oke, sekarang Ibu akan langsung masuk ke contohnya. Contoh bilangan dengan taksiran satuan. Taksiran satuan berarti angka yang kita gunakan atau bilangan yang kita gunakan adalah bentuk satuan. Berarti ada satu angka, misalkan angka 5. Kalau misalkan 5 saja kita nggak usah pakai taksiran. Tetapi kalau misalkan 5-nya ada koma di belakangnya, contohnya misalkan 5,2. Nah ini berarti kita harus taksir ya. Kita harus perkirakan 5 ini satuan, kita tandai dulu dan belakangnya adalah komanya nih. Angka 2 ini kita lingkari dan kita lihat cocokkan ke kata kunci. Apakah angka 2 ini masuk ke kata kunci pertama atau kedua? Ke kata kunci pertama, 2 ini ya. Di sini angka di depannya tetap, di belakangnya 0 semua. Jadi perkiraannya, taksirannya 5 di depannya tetap tidak berubah dan di belakangnya berubah menjadi 0 semua. Jadi 5,2 itu taksirnya adalah 5. Kemudian misalkan ada 5,7. Nah, 5,7 ini satuannya dan di belakangnya angka 7 kita lihat ke kata kunci, apakah masuk ke kata kunci pertama atau kedua. Kedua ya, di sini ada angka 7. Angka di depannya ditambah 1, di belakangnya menjadi 0 semua. Berarti 5 ini ditambah 1 dan di belakangnya menjadi 0 semua. Jadi taksirannya 5 ditambah 1 itu 6 dan ini 0 semua, tidak usah ditulis. Sekarang kita masuk ke taksiran puluhan. Taksiran puluhan artinya akan ada dua angka yang kita gunakan. Contohnya misalkan bilangan 23. 23 kita tentukan dulu mana puluhannya. Dari 22 sama 3 yang menjadi puluhannya adalah angka 2. Dan belakangnya itu kita lingkari angka 3. Kita cocokkan masuk ke mana? Ke 1 atau kedua? Itu angka 3 ya. Ini berarti dia masuk ke kata kunci pertama. Angka di depannya tetap, di belakangnya menjadi 0 semua. Berarti taksirannya untuk puluhan ini angka di depannya tetap 2 dan di belakangnya menjadi 0 semua. Oke, contoh satu lagi ya, misalkan 28. Oke, kita tentukan dulu mana puluhannya. Puluhannya adalah 2 dan 8 ini kita lingkari. Kita lihat masuk ke kategori mana, maksudnya ke kata kunci mana. Kata kunci kedua ya, ini 8. Berarti angka di depannya ditambah 1, di belakangnya menjadi 0 semua. Berarti 2 ditambah 1 menjadi 3 dan di belakangnya berubah menjadi 0 semua. Berikutnya kita ke taksiran ratusan. Berarti di sini akan ada bilangannya 3 angka. Contohnya misalkan 126. Nah, kita tentukan mana yang menjadi ratusannya. Di sini yang menjadi ratusannya adalah angka 1. Nah, lihat angka berikutnya, angka 2 ini. Angka 2 ini kita lihat ke kata kunci, masuk ke mana? Masuk ke kata kunci pertama. Ini angka 2 ya, berarti dia angka di depannya tetap, di belakangnya menjadi 0 semua. Jadi taksirannya 126 itu di depannya angka 1 tetap, di belakangnya 2 angka menjadi 0 semua. Contoh lain misalkan 168. Nah, 168 ini yang menjadi ratusannya mana? Ini ya ratusannya. Di belakangnya angka 6. Angka 6 itu masuk ke kata kunci kedua. Ya, kata kunci kedua berarti di depan ditambah 1, belakang berubah menjadi 0 semua. Jadi taksirannya 1 ditambah 1, 2 dan belakangnya berubah menjadi 0 semua. Selanjutnya kita ke taksiran ribuan. Ke taksiran ribuan berarti bilangannya ada 4 angka. Contohnya misalkan 1325.
Nah, kita tentukan dulu mana ribuannya. Jadi di sini ribuannya adalah angka 1. Nah, sekarang kita tentukan di belakangnya ini angka 3. Angka 3 itu masuk ke kata kunci yang mana? Ya, angka 3 itu masuk ke kata kunci pertama. Angka di depannya tetap dan di belakangnya menjadi 0 semua. Jadi 1325 itu taksirannya ini tetap satunya dan di belakangnya berubah menjadi 0 semua. Ada 3 angka berarti nolnya ada 3 ya, seperti itu. Selanjutnya misalkan 2534. Nah, seperti ini kita tentukan lagi ribuannya. Ya, angka 2 ya, angka 2. Di belakangnya angka 5. Angka 5 masuk ke kata kunci yang mana? Kata kunci kedua. Angka di depannya ditambah 1, di belakangnya menjadi 0 semua. Berarti ini 2 ditambah 1. 2 tambah 1 berapa? Taksirannya menjadi 3 dan belakangnya berubah menjadi 0. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Kita akan belajar taksiran atas dulu. Apa itu taksiran atas? Taksiran atas artinya membulatkan ke atas bilangan ke bentuk satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Di sini ada contohnya, kita bahas satu-satu. Misalkan taksiran bentuk satuan ya. Di sini ada bilangannya misalkan 5,2. 5,2 itu taksirannya kita ke atas ya, berarti mendekati ke angka yang lebih tinggi dari 5 berarti ya. 6 atau 7. Dia lebih dekat ke 6 berarti taksiran atasnya 5,2 itu adalah 6. Misalkan 7,8. Nah, 7,8 taksiran satuannya, taksiran atasnya 7 lebih dekat ke mana? Ke 9 atau ke 8? Atau ke 6? Kalau ke 6 enggak, berarti ke bawah ya. Berarti 7,8 itu taksirannya lebih dekat ke 8. Sekarang kita coba taksiran atas puluhan. Bilangannya misalkan 26. 26 kita taksir ke atas, bulatkan ke atas, dia lebih dekat ke mana? Ke 30 atau ke 40? 26 ke 30 berarti taksiran puluhan. Taksiran atas puluhannya yaitu 30. Contoh lain misalkan 51. 51 lebih dekat ke mana ini? Lebih dekat ke 60 atau ke 70? Ke 60 berarti taksirannya 60. Berikutnya kita ke taksiran atas ratusan. Contohnya misalkan 220. Nah, 220 ini kita taksir bulatkan ke atas lebih dekat kemana? Ke 300 atau ke 400? Ke 300 ya, berarti taksirannya 220 itu adalah 300. Contoh lainnya misalkan 580. 580 kita taksir ke atas itu lebih dekat kemana? Ke 600 atau ke 700? Ke 600 ya. Berarti di sini 580 itu adalah 600. Selanjutnya taksiran atas ribuan. Berarti ada 4 angka. Misalkan contoh bilangannya 2520. Nih taksiran atasnya kita lihat 2000 itu lebih dekat ke angka 3000 atau 4000. Di belakangnya ada 500 ya, berarti ke 3000. Maka taksiran atasnya yaitu 3000. Kemudian misal kita gunakan lagi 6.270. Kita taksir ini lebih dekat ke 7.000 atau ke 8.000? 7.000 berarti taksiran atasnya 6.270 itu adalah 7.000. Selanjutnya kita ke taksiran bawah. Taksiran bawah itu apa? Taksiran dengan membulatkan ke bawah ke bentuk satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Contohnya kita gunakan yang tadi misalkan 5,2. Taksiran bentuk ke bawahnya artinya dia ke bawah. Misalkan ke 4, ke 3, ke 2, atau masih ke 5. Kalau misalkan ke bawah biasanya ini tetap ya. Jadi 5 taksiran bawahnya tetap lebih dekat ke 5, kalau ke 4 jauh. Kemudian misalkan 7,3 misalkan 7,3 taksiran bawahnya ini lebih dekat kemana? Ke 7 atau ke 6?
tetap 7 ya. Oke. Berikutnya kita ke taksiran bawah puluhan. Taksiran bawah puluhan berarti ada dua angka, misalkan 26 kita taksir ke bawah. Dia lebih dekat kemana? Ke 10 atau tetap 20? Tetap 20 walaupun belakangnya ada 6 ya. Berarti di sini taksiran bawahnya 26 adalah 20. Contoh lainnya misalkan 53, taksiran bawahnya dia lebih dekat kemana? Ke 40 atau ke 30? Tetap lebih dekat di 50 ya. Jadi taksiran bawahnya tetap 50. Selanjutnya taksiran bawah ratusan. Berarti di sini ada 3 angka, misalkan 126, taksiran bawahnya 126 ini lebih dekat kemana? Ke 90 atau ke 80? Tetap ya, ini berarti 100 yang paling dekatnya. Kemudian misalkan 271. Ini taksiran bawahnya 200 ini lebih dekat ke 100 atau ke 90? Tetap 200 ya yang lebih dekatnya. Lalu kita ke taksiran ribuan. Berarti di sini ada 4 angka, misalkan 2570. Kita taksir ribuannya. Ini angka 2000 ini lebih dengan 2570 itu lebih dekat kemana? Ke 1000 atau ke 2000? Tapi tetap lebih dekat ke 2000. Kemudian contoh lain misalkan 4550. Ini 4000 lebih dekat kemana? Ke 3000 atau ke 2000 atau ke 1000? Tetap ini lebih dekat ke 4000 ya. Selanjutnya kita akan belajar taksiran terbaik. Apa itu taksiran terbaik? Taksiran terbaik yaitu taksiran yang mengikuti aturan pembulatan. Artinya angkanya akan lebih mendekati angka yang sebenarnya. Nah, di sini udah ada contohnya, misalkan bilangannya 250. Kita sebelum menentukan taksiran terbaik, kita tentukan dulu taksiran atas, taksiran bawahnya. Kemudian kita akan menentukan taksiran terbaik. Di sini 250, taksiran atasnya 250 ini lebih dekat kemana? Ke 300 atau ke 400? 300 ya, berarti taksiran atasnya di sini adalah 300. Kemudian taksiran bawahnya 250 itu lebih kemana? Lebih ke 200 atau ke 100? Lebih ke 200. Nah, sekarang taksiran terbaiknya menurut aturan, kalau misalkan 250 itu angka belakangnya 5 dan 5 ini masuk ke kata kunci kedua, di mana di depannya ditambah 1 dan belakangnya berubah menjadi 0, maka taksiran terbaiknya adalah 2 ditambah 1 menjadi 300. Jadi taksiran terbaiknya adalah 300, taksiran atas yang terbaik. Kemudian 1700 kita taksir ke atas, dia lebih dekat ke 2000 atau ke 3000? Lebih dekat ke 2000. Nah, kemudian taksiran bawahnya 1000 itu lebih dekat kemana? Ke 1900, 800, tetap 1000. Nah, sekarang taksiran terbaiknya menurut aturan pembulatan ini adalah ribuannya, dan di belakang ribuannya ada angka 7. Angka 7 ini masuk ke kata kunci kedua, di mana di depannya ditambah 1 dan di belakangnya berubah menjadi 0 semua. Jadi 1 ditambah 1 itu 2 dan belakangnya berubah menjadi 0 semua. Jadi taksiran terbaiknya tuh yang taksiran atas. Nah, sekarang di sini ada 2250. Taksiran atasnya 2000 lebih dekat kemana? 2250 itu ke 3000 atau ke 4000? Ke 3000. Kemudian taksiran bawahnya 2250 itu lebih dekat kemana? Ke 2000 atau ke 1000? Tetap ke 2000. Sekarang taksiran terbaiknya menurut aturan ini angka ribuannya, di belakang angka ribuan ini angka 2. Angka 2 ini masuk ke kata kunci pertama, di mana di depannya tetap, di belakangnya berubah menjadi 0. Jadi ini tetap 2. Maaf ya, ini lupa. Ini tetap 2 dan di belakangnya berubah menjadi 0. Jadi taksiran terbaiknya dari 2250 adalah taksiran bawah. Nah, sekarang kita akan belajar taksiran dengan operasi bilangan cacah. Di sini ada 2 yang Ibu buat, taksiran atas dan taksiran bawah. Jadi misalkan kita punya angka 23 ditambah 56 menggunakan taksiran atas,
23 ditaksir ke atas itu lebih mendekati ke 30, ditambah 56 ditaksir ke atas itu lebih mendekati ke 60. Jadi 30 ditambah 60 90. Ini taksiran atasnya dari 23 ditambah 56. Sekarang kita coba ke taksiran bawah. 23 ditambah 56, taksiran bawahnya 23 itu lebih dekat kemana? 20 atau 10? 10 ya. Kemudian ditambah 56 lebih dekat kemana? Ke 50 atau ke 40? Ke 50 ya. Nah, jadi ini hasilnya dari 23 tambah 56 menggunakan taksiran bawah itu 10 ditambah maaf, ini 20. Maaf, 20 ditambah 50 jadi 70. Nah, sekarang kita coba gunakan operasi bilangan cacahnya menggunakan taksiran terbaik. Dari 23 ditambah 56 menggunakan taksiran terbaik. 23 ini adalah puluhannya dan belakangnya angka 3 ini masuk ke kata kunci pertama, berarti depannya tetap, belakangnya ditambah menjadi 0 semua, maka 23 menjadi 20 ditambah 56. 56 ini puluhannya, 6 ini dilingkari masuk ke kata kunci kedua, dia lebih maksudnya ini ke kata kunci kedua berarti ini depan tambah 1, belakang berubah menjadi 0 semua, berarti 5 ditambah 1 6, belakang menjadi 0 semua. Jadi 23 ditambah 56 itu sama dengan 20 ditambah 60 menurut taksiran terbaik. Jadi hasilnya adalah 80. Demikianlah anak-anak video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjut kembali dengan taksiran bilangan pecahan yang terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, desimal, dan persen. Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.